Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Andoni dalam mata kuliah Filsafat Sejarah. Hari ini kita akan mencoba lebih dahulu memahami apa yang disebut dengan filsafat sejarah itu sendiri. Secara konsepsi, apa itu filsafat sejarah? Kemudian kita bisa memahami seperti apa para sejarawan kemudian membangun narasi, membangun penjelasan masa lalu yang menjadi objek kajian mereka. Filsafat sejarah akan banyak membantu para sejarawan menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu berdasarkan pilihan-pilihan mereka. Kita harus memahami bahwa sejarah adalah sebuah wacana atas masa lalu. Artinya wacana bahwa masa lalu itu dibawa dengan cara-cara tertentu, dengan validitas data, sehingga kemudian kita menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang kita dapatkan dengan perspektif kita sendiri, dengan asumsi-asumsi yang memang telah kita bawa sendiri. Nah, persepsi ini atau asumsi-asumsi inilah yang kita maksud dengan wacana atas masa lalu. Nah, ketika sejarawan menuliskan hasil temuannya dan kemudian memberikan semacam analisis, bisa jadi analisis kausalitas, bisa jadi sebuah analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong atau faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu terjadi di masa lalu dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lain. Nah, ketika dia memilih itulah, dia sesungguhnya sudah diikat oleh cara pikir filosofi seperti apa masa lalu itu dituangkan atau dituliskan. Jadi sejarawan sesungguhnya tidak bisa menulis dengan serta-merta tanpa dia dipengaruhi oleh satu cara pikir yang mestinya dia miliki. Meskipun banyak orang menulis sejarah di luar dari sejarawan yang lahir dari institusi resmi seperti jurusan sejarah di S1, S2, dan S3, mereka, para sejarawan yang disebut oleh Kunto Wijoyo sebagai sejarawan amatir itu tetap memiliki sebuah kerangka pikir filosofi di belakang mereka. Bisa jadi kerangka pikir mereka didorong pada ideologi tertentu, katakanlah katakanlah nasionalisme misalnya, atau etnisitas atau etnisisme, ya, atau yang lebih umum dipahami orang pada chauvinistik. Cara berpikirnya bagaimana dia menulis sesuatu ini untuk mengangkat kehebatan masa lalu, kelompoknya, etnisnya, agamanya, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dilahirkan dari sebuah proses berpikir sejarah yang benar, seperti mahasiswa-mahasiswa S1, S2, dan S3 di sebuah institusi resmi yang mengajarkan sejarah sebagai sebuah ilmu. Maka penting bagi setiap sejarawan sebelum ia menulis untuk memahami dulu kerangka filosofi historis atau kerangka filosofi kenapa dan akan mengungkapkan seperti apa masa lalu itu berdasarkan pilihan-pilihan kepercayaannya. Ada filsafat sejarah
yang didasarkan pada ide-ide atau nilai-nilai universal. Ada yang didasarkan pada teori-teori sosial, katakanlah Marxisme. Ini salah satu kerangka berpikir yang memberikan banyak orang memahami masa lalu seperti apa. Katakanlah tentang sejarah feodalisme, sejarah kapitalisme yang dikupas berdasarkan cara berpikir Marxis atau kaum Marxis. Nah, ini salah satunya. Bisa jadi cara berpikirnya didasarkan pada pemahamannya tentang ilmu-ilmu keagamaan, katakanlah Islam atau Kristen yang melahirkan atau berbasis pada konsepsi etika Protestannya. Pada seorang filosof misalnya. Ya. Nah, maka menjadi penting memahami filsafat sejarah sekali lagi sebelum seorang sejarawan itu menulis karyanya. Dia harus merenungi, dia harus memahami apa yang dia tulis ini apakah didasarkan pada dorongan-dorongan filosofis yang dia percaya. Dan apa dorongan-dorongan filosofis itu? Nilai-nilai ideologis apa yang mendorong dia untuk menulis itu? Ini yang membedakan para sejarawan yang menulis berdasarkan ilmu, yang berdasarkan ia dibesarkan oleh sebuah sistem keilmuan seperti perguruan tinggi, dengan mereka yang menulis sekedar saja, yang menyatakan bahwa karya ini adalah sebuah karya sejarah. Ini yang berbeda. Ya. Jadi perbedaan yang paling besar dalam konteks karya-karya sejarah yang sudah ada adalah pada kedalaman filosofi, pada pada semacam dorongan filosofi. Ya, filosofi yang dimaksud ini adalah filosofi ilmiah, ya, bukan filosofi yang didasarkan pada emosional. Nah, ini yang harusnya mahasiswa dapatkan, dalami sebelum dia menulis. Oke, mari kita mulai dalam hal topik sekarang ini. Baik, kita presentasi kembali. Nah, sebelum kita memahami tentang esensi dari filsafat sejarah, sesungguhnya ada ruang yang mempertemukan antara filsafat sejarah dengan penelitian sejarah. Ada semacam garis, ya, ada semacam jembatan ketika orang sampai pada filsafat sejarah. Artinya begini, filsafat sejarah akan dicapai kalau ia dilakukan dengan penelitian sejarah yang benar. Nah, maka dari itu, baik penelitian sejarah maupun filsafat sejarah, dia adalah sebuah rangkaian jalan untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Dia adalah sebuah jalan untuk memenuhi apa yang disebut dengan hasrat normatif. Dia adalah sebuah rangkaian, kerangka, cara, sebuah usaha, dan dia adalah sebuah usaha untuk menentukan subject matter atau objek kajian yang benar. Nah, ini adalah jembatan yang memberi atau jembatan yang menghubungkan antara penelitian dengan filsafat sejarah. Jadi sebagai sebuah
sebuah cara mencari kebenaran, maka dia dimulai dengan asumsi-asumsi atau hipotesa-hipotesa dan seterusnya. Artinya apa? Dia asumsi-asumsi ini didasarkan pada pencarian hasrat normatif. Ketika kita berasumsi tentang sesuatu, ketika kita berpendapat tentang sesuatu atau berhipotesa pada sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu gambaran awal apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi kita belum sampai pada sebuah usaha untuk melakukan penelitian, usaha melakukan analisis, usaha untuk menyimpulkan. Belum sampai ke sana. Ketika kita sudah berusaha ingin mencari kebenaran melalui asumsi-asumsi, hipotesa-hipotesa, ketika kita melihat sesuatu pada masa lalu, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian kita ingin memenuhi hasrat normatif. Semestinya begini dalam pemahaman kita, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan bacaan kita. Bukan begitu. Kenapa begitu? Tidak begini, atau kenapa harus terjadi begini, kenapa tidak seperti itu. Nah, ketika inilah kemudian ketika usaha mencari kebenaran yang dimulai dari asumsi-asumsi, bayangan-bayangan awal, anggapan-anggapan awal tentang masa lalu, kemudian bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi hasrat normatif. Semestinya begini kan, atau mestinya nggak begitu. Atau pertanyaan, kenapa begitu? Tidak begini. Ya, hasrat-hasrat normatif ini sekali lagi didasarkan pada pengalaman pribadi kita, pada pengalaman kelompok sosial kita, pada pengalaman apa yang kita lihat di berbagai tempat atau pada studi komparatif, sehingga ini kemudian memunculkan semacam pembandingan hasil apa yang terjadi di sini dengan apa yang terjadi di tempat yang lain. Maka dari itu, dari dua hal inilah kemudian ada semacam usaha sebagai seorang peneliti sejarah di dalam mencari kebenaran itu untuk menguraikan, melukiskan, menerangkan atau mengungkapkan kenyataan dunia sosial dan sejarah yang kita anggap realitas sebenarnya. Bukan yang realitas yang sempurna ya, tapi yang dianggap realitas sebenarnya menurut kita. Ya, realitas sebenarnya ini dalam perspektif kita, dalam menurut kita. Apakah perspektif kita benar atau salah? Sejarah tidak berbicara tentang kesalahan dan kebenaran yang mengikat semua orang. Artinya, seperti yang diungkapkan di awal, ini hanya wacana seorang sejarawan. Ini loh realitas yang saya anggap sebagai seorang sejarawan benar. Kenapa? Karena memang ada semacam langkah-langkah ilmiah yang sudah saya lakukan, akhirnya saya mendapatkan, akhirnya saya bisa menguraikan, melukiskan, menerangkan atau mengungkapkan ini loh yang terjadi pada masa lalu, yang semestinya begini, ternyata begini kejadiannya. Semestinya seperti itu, ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini dan seterusnya. Nah, orang bisa jadi berbeda pendapat dengan kita, tidak masalah. Justru perdebatan atau perbedaan itu justru akan memperkaya realitas yang sedang menjadi fokus penelitian kita. Pada tataran awal mungkin akan muncul apa yang disebut dengan perdebatan objek materi, subjek maternya, objek kajiannya, tentang sejarah sosialnya mungkin. Ada perdebatan tentang berbagai temuan-temuan di lapangan, bisa jadi seperti itu, ya. Namun di dalam perkembangan selanjutnya bisa jadi terjadi perdebatan yang lebih filosofis, apa atau terhadap apa yang kita teliti, tidak lagi pada tataran yang sifatnya objek materi, tapi pada objek formi. Ada pada perdebatan teori, ada pada perdebatan
metodologi, dan sampai pada ada perdebatan tentang sesuatu yang lebih esensial dari penelitian-penelitian kita. Nah, kalau penelitian-penelitian yang kita lakukan kemudian membawa arah pada perdebatan yang sifatnya lebih esensial pada filosofi, maka hasil penelitian kita itu sudah luar biasa. Sudah bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan utama di dalam penelitian, karena tingkatannya atau makomnya itu sudah luar biasa, sudah tidak lagi sifatnya syariat. Kalau kita pakai analogi dunia kesufian, dia tidak lagi bersifat syariat, tidak lagi tarikat, tapi sudah masuk pada unsur hakikat, sudah pada unsur yang lebih tinggi, ya, sudah pada unsur ma'rifat. Nah, artinya di sini kekuatan sejarawan atau pengaruh seorang sejarawan nanti di dalam perkembangan keilmuan itu. Baik, kita lanjut. Nah, tradisi akademis akan berakhir pada. Jadi begini, ini artinya kita ingin menyimpulkan sesuatu. Di dalam penelitian sejarah ada semacam etika, ada semacam kerendahan hati di dalam sebuah penelitian untuk tidak menyatakan apa yang kita lakukan ini sudah merangkum semua dari topik penelitian kita. Tidak bisa seperti itu. Ya, dalam penulisan sejarah harus ada kerendahan hati untuk menyatakan. Tidak bisa kita menyatakan bahwa inilah yang terjadi. Tidak. Yang bisa kita buat atau yang bisa kita sampaikan sepanjang yang diperlihatkan oleh penelitian saya, inilah yang dipercayai sebagai sesuatu yang benar. Artinya sesuatu yang benar itu artinya benar menurut pemahaman saya, benar sesuai dengan fakta-fakta yang lahir dari data-data yang saya kumpulkan. Kemudian orang mengatakan tidak benar, ya itu urusan orang lain. Silakan saja, karena kita tidak mencari kebenaran sekali untuk satu. Karena memang kita tidak mencari kebenaran sekali untuk selamanya. Kita tidak mencari kebenaran satu orang untuk semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Taufik Abdullah, maka tradisi ilmiah di antara para sejarawan hanya berusaha menemukan apa yang dianggap mereka benar. Sekali lagi, apa yang dianggap benar itu berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan. Jadi untuk mendapatkan fakta nggak semudah yang disampaikan orang bahwa fakta-fakta itu, oh ya ini faktanya. Fakta-fakta itu harus lahir dari sebuah kritik terhadap data-data yang ditemukan. Artinya fakta itu adalah data-data yang sudah terkonfirmasi secara benar, sudah tervalidasi kebenarannya, dapat dipercaya, sehingga ia menyatakan inilah sesuatu yang terjadi di masa lalu, maka ia disebut dengan fakta. Apa yang dianggap benar inilah yang disebut dengan fakta. Bisa jadi data-data kita dengan orang lain yang melakukan penelitian yang sama berbeda. Kalau datanya berbeda, tentu faktanya akan berbeda juga. Ya, tentu penafsirannya juga akan berbeda. Nah, maka dari itulah kemudian di dalam konteks tradisi ilmiah para sejarawan di dalam menulis karya mereka, mereka tidak mendakwa diri sebagai penemu dari kebenaran itu. Tidak. Kebenaran hanya benar menurut sejarawan itu sendiri, bukan bagi yang lain. Nah, apakah yang dia tulis itu tidak bisa menjadi semacam pedoman atas apa yang terjadi yang sebenarnya di masa lalu?
ya kebenaran yang dipercayai oleh orang-orang atas karya si sejarawan itu adalah sebuah pilihan bebas bagi seseorang, bagi kelompok orang lain untuk mempercayainya. Artinya tidak ada semacam kebenaran mutlak atau absolut atas semua karya-karya sejarawan, meskipun dia ditulis sebagai sebuah bagian dari dia lahir dari sebuah tradisi ilmiah, sesuatu yang harusnya bisa dipercaya, rasional, empirik, ya. Tetapi orang memilih untuk percaya atau tidak, itu hak orang lain, para pembaca. Hanya saja ketika si sejarawan sudah menyimpulkan, sudah berani memberikan sebuah pernyataan atas realitas yang menurut dia benar, ketika itu karyanya sudah lagi tidak miliknya sendiri, dia akan diberikan kepada dunia yang lebih luas, para pembaca, para kritikus, para pemilik kepentingan dan sebagainya. Dan dalam konteks ini tentu akan sangat banyak respon yang akan dia dapat atas karyanya, atas dirinya, bahkan mungkin atas kecakapannya, atas katakanlah prestisenya, atas semua yang sudah ia lakukan, yang bisa jadi mengangkat diri sejarawan itu, atau malah justru menghancurkan diri dan karir sejarawan itu. Tapi itulah pilihan ketika seorang sejarawan sudah menulis dengan tradisi yang dia percaya. Nah, subject matter adalah langkah awal seorang sejarawan sampai pada persoalan metode, teori, metodologi, dan filsafat sejarah. Sebelum kita sampai kepada persoalan filsafat sejarah yang lebih teoritis secara konseptual dan seterusnya, kita akan ulang lagi kembali apa yang disebut dengan subject matter. Subject matter atau objek kajian itu adalah sasaran yang diteliti. Apa yang mau diteliti? Menjadikan apakah dia sebuah fenomena atau sesuatu yang dianggap penting. Kalau dia tidak penting, tentu tidak akan diteliti. Dia tidak menjadi sasaran tujuan dari penelitian. Nah, apakah semua fenomena atau yang dianggap penting itu dapat dijadikan fokus kajian sejarah? Belum tentu. Sebagai sebuah bagian dari kerja ilmiah, sebagai sebuah bagian dari tradisi ilmiah, tidak semua fenomena atau yang dianggap penting itu bisa menjadi fokus kajian. Maksudnya begini, semua ini, sejarah tentang masa lalu, sejarah sebagai sebuah ilmu yang memberi wacana tentang masa lalu, dia bisa saja penting bagi orang lain, tidak penting bagi kita. Bisa jadi penting bagi kita, bisa jadi tidak penting bagi orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini perdebatannya, maka perdebatannya itu seperti Agus Salim bilang, ini perdebatan tukang kusir kuda, atau perdebatan mana dulu telur sama ayam, tidak akan pernah mendapatkan titik terang dan titik temunya. Subject matter atau sasaran yang diteliti itu akan menjadi penting, akan dianggap sebagai sesuatu yang bisa dijadikan titik pijak penelitian kalau dia punya ukuran, kalau dia punya standar tertentu, sehingga standar atau ukuran itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa subject matter ini penting dan layak diangkat sebagai sebuah objek penelitian sejarah. Maka dari itu menjadi sangat penting. Apa yang dianggap penting atau fenomena yang dianggap penting itu merupakan hasil dari penjarakan peneliti dengan yang diteliti. Tidak emosional ekstrim atau pertimbangan irasional. Cenderung orang ditanya, kenapa Anda ambil penelitian ini? Oh, ini karena tentang bapak saya. Oh, ini karena tentang ibu saya. Ini tentang kampung saya, ya boleh. Tapi kalau ini masalahnya karena bapak saya, ini karena ibu saya
saya ingin mengangkat citra ibu saya, mengangkat citra bapak saya, kakek saya, keluarga saya. Artinya semua yang berbau tentang saya, itu yang disebut dengan emosional ekstrim. Kalau dia menulis itu untuk tujuan pribadi, karena itu didasari pada emosional, tidak apa-apa, silakan saja. Ya, itu sesuatu yang irasional kalau dia dibawa pada kajian sejarah di perguruan tinggi. Kalau dia sifatnya project, mendapatkan bantuan dari pemerintah atau ada fundingnya atau ada donaturnya, silakan saja, nggak ada masalah. Artinya boleh menggunakan pendekatan yang emosional, karena banyak sekali para sejarawan yang mendapatkan bantuan-bantuan finansial menulis tentang bapak seseorang yang memberi dia dana penelitian. Ya itu terserah, itu nggak masalah. Ya, itu perdebatannya akan pada hal yang lain. Nah, maka dari itu penting atau tidak penting itu bersifat terukur, signifikan, dan yang paling penting sekali adalah dapat dipertanggungjawabkan secara empirik dan rasional. Ya, artinya, oh ya ini bapak saya sudah memberi saya begini, dia punya pengaruh yang besar terhadap karir saya. Ya boleh, tapi itu tidak empirik, tidak rasional, tidak ada alat ukurnya. Ya bapaknya mungkin seperti itu, bapak yang lain kita ada juga yang lain, ibu yang lain juga bisa berbeda dan seterusnya. Ya artinya pertimbangannya nggak rasional, tidak rasional. Maka di dalam konteks kajian sejarah, ukuran penting kenapa sesuatu menjadi objek penelitian harus ada terukur, baik dari sisi data-data kuantitatif berbasis angka-angka atau kualifikatif, sesuatu yang kualitatif maksudnya, sesuatu yang bisa diukur secara kualitatif, ya, bisa terukur misalnya dengan kita pada mendasarkan pada fase sejarah yang sudah disepakati atau periodisasi yang sudah disepakati oleh para sejarawan misalnya. Kenapa itu penting? Karena pada periode ini terjadi sesuatu yang seperti itu. Nah, itu menjadi penting. Kenapa periode revolusi menjadi penting? Karena dia sesuatu yang diingat oleh banyak orang dan punya dampak yang luar biasa terhadap keberadaan negeri ini, kepada masyarakat ini, dan banyak hal yang terkait tentang Indonesia. Maka dia signifikan. Dia dapat dipertanggungjawabkan secara empirik dan rasional. Kenapa objek penelitian ini diambil? Ya, karena dia memberi pengaruh, dia membawa perubahan, dia sesuatu yang luar biasa terjadi dan seterusnya. Itulah yang menjadi dasar kenapa satu objek penelitian dilakukan oleh seorang sejarawan. Nah, apa sejarah memiliki sebagai sebuah ilmu, memiliki sebuah teori, memiliki metodologi, filsafat. Ini adalah perdebatan yang panjang. Ini adalah sebuah diskusi yang melahirkan berbagai debat pro dan kontra. Di Indonesia sendiri, perdebatan itu sesungguhnya sudah berusaha didamaikan oleh Pak Sartono sebagai seorang guru besar sejarah di UGM sekaligus guru besar sejarawan di Indonesia, dengan bukunya bahwa sejarah itu sejarah bisa menggunakan teori-teori yang lain, teori-teori ilmu sosial yang lain untuk memberi dukungan eksplanasi terhadap apa yang dia tulis. Ya, ada banyak sekali. Karena dalam penjelasan Sartono Kartodirjo bahwa sesungguhnya ilmu-ilmu katakanlah yang paling dekat dengan sejarah itu adalah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi. Dia punya akar yang sama, akar apa yang disebut dengan materialisme dan naturalisme.
dan dia kemudian ada pada spektrum yang sama dalam konteks filsafat, yaitu positivisme, empirisme, dan rasionalisme. Jadi ini relasi ketiganya. Maka dari itu Pak Sartono mengatakan bahwa ada pendekatan ilmu sejarah di dalam penelitian sejarah. Dalam bukunya Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Metodologi itu adalah ilmu tentang metode, ilmu tentang kerangka berpikir, ilmu tentang seperti apa para sejarawan mengkonstruksi masa lalu berbasis sebuah kerangka pikir tertentu, sebuah kerangka berpikir yang mestinya berbasis pada ilmu pengetahuan. Dan yang paling dekat adalah dengan ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, mungkin politik, dan seterusnya. Tapi yang paling dekat adalah sosiologi dan antropologi. Nah, tadi sudah dikatakan secara metodologis ilmu sejarah, sosiologi, antropologi ada pada ruang yang sama, yaitu ruang berpikir yang bersama pada periode-periode awal dengan apa yang disebut dengan pemikiran positivis atau positivisme. Nah, apa itu positivisme? Secara sederhana, positivisme adalah pemikiran yang menyatakan sains atau kebenaran ilmiah hanya berurusan dengan gejala-gejala atau pengalaman yang dapat diamati. Dan gejala-gejala itu tidak semuanya, tapi yang dapat diukur dan dikuantifikasi atau sesuatu yang bisa diangka-angkakan. Kalau tidak bisa. Maka inilah yang mendorong kemudian penulisan sejarah kita ingin seperti ilmu-ilmu eksakta. Ya, maka berkembanglah ilmu sejarah ekonomi, sejarah politik pada periode-periode awal. Karena apa? Karena masa lalu itu yang coba diamati kemudian berusaha dikuantifikasi, diberikan angka-angkanya tentang perubahan, tentang perkembangan, tentang kemajuan, semuanya berusaha dikuantifikasi, berusaha diberikan data-data tertulisnya. Maka kemudian statistik menjadi sangat penting di dalam kajian sejarah yang ada pada lingkup positivistik. Kemudian ada empirisme. Sesuatu kajian sumber pengetahuan itu harus dapat ditangkap dengan indera. Dengan indera, panca indera kita, dengan mata, dengan telinga, dengan kulit. Maka kemudian muncul orang menyatukan antara positivisme itu berdekatan atau bisa dikatakan saling mendukung dengan empirisme. Maka disebutlah positivisme empirik. Ya, yaitu paham yang menyatakan bahwa kebenaran ilmiah hanya dapat dicapai dengan mengamati sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera dan itu dapat diukur atau dikuantifikasi. Nah, dalam konteks sejarah filsafat, perkembangan historis positivisme atau rasionalisme ini yang kemudian dari empirisme ke rasionalisme ini berpengaruh besar terhadap corak eksplanasi sejarah oleh para sejarawan. Ya. Nah, ini secara singkat bisa kita lihat dalam konteks perkembangan sejarahnya. Ini berkembang pada abad ke-19, yaitu bagaimana rasionalisme itu menjadi dasar filsafat barat modern. Kemudian bahwa akal lah sumber pengetahuan. Kita tahu bahwa abad ke-19 ini adalah abad yang penuh atau yang mengagungkan capaian-capaian manusia yang bisa atau capaian-capaian manusia yang menjadi hasil dari kemajuan cara berpikir manusia ketika itu, dan ini dianggap sebagai puncak dari peradaban manusia dibandingkan jauh sebelum periode abad ke-19 ini. Tapi dalam konteks yang lain, sejarawan yang lain, yaitu dalam konteks para sejarawan yang berpikiran lebih jauh atau pada abad pasca ini justru mengatakan bahwa ide-ide tentang pemikiran filsafat positivistik yang rasional ini justru melahirkan kalau
pernyataan para filosof abad ke-19 ini mengatakan bahwa ini adalah zaman puncak dari filsafat manusia. Justru abad ke-19 ini adalah awal yang melahirkan tragedi-tragedi kemanusiaan. Katakanlah salah satunya adalah imperialisme, yaitu penjajahan orang-orang barat terhadap orang-orang di luar kelompok mereka. Maka kita menyaksikan pada abad 19 ini sampai awal abad ke-20 sebuah rentang, sebuah fase di mana penjajahan itu begitu luar biasanya. Kenapa ya disebut dengan penjajahan barat? Karena memang orang barat sendiri tidak melihat orang-orang di benua lain, di dunia yang lain sebagai bagian dari konsep kemanusiaan mereka. Apa yang mereka sebut dengan kemanusiaan itu kemanusiaan dalam konteks diri mereka, bukan orang lain, bukan kelompok yang lain. Katakanlah orang-orang Afrika dengan kulit hitam, atau orang-orang yang ada di Amerika Selatan, katakanlah orang-orang di Asia seperti di Indonesia, di Vietnam, di Filipina dan sebagainya. Nah ini yang kemudian melahirkan pertentangan di sebagian para filosof atau para pemikir-pemikir yang melihat bahwa abad ke-19 ini adalah abad yang di satu sisi memang melahirkan kemajuan-kemajuan luar biasa bagi orang barat, tapi di sisi yang lain justru membuka semacam semacam potensi besar kemanusiaan untuk menjadi tidak manusiawi. Maka hal-hal seperti inilah kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru yang disebut dengan sosiologi atau antropologi modern. Mari kita lihat sekilas tentang kemunculan ilmu sosiologi dan antropologi pada abad ke-19 dan kemudian memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam eksplanasi sejarah pada abad-abad kemudian, pada fase-fase dekade-dekade kemudian. Tadi kita sudah tahu bahwa ilmu antropologi dan sosiologi ini lahir dari kemajuan cara berpikir orang-orang Eropa pada abad ke-19. Maka seperti yang disampaikan bahwa kedua ilmu ini lahir dari kelompok-kelompok yang melihat orang di luar mereka sebagai kelompok yang perlu untuk diberadabkan. Ini apa yang dalam konteks sejarah disebut dengan white man burden atau beban orang kulit putih untuk memperadabkan orang-orang di luar benua mereka, katakanlah dari Asia, Afrika, kemudian Amerika Selatan. Tentu kita bisa mengatakan, kok bisa orang-orang barat itu berpikir mereka lebih beradab ketimbang orang-orang katakanlah malah di benua Asia yang merupakan titik awal peradaban manusia itu sendiri. Bahkan Cina, India adalah dua peradaban besar yang justru mendahului keberadaan Eropa atau Islam misalnya, atau peradaban Mesopotamia misalnya di Irak dan seterusnya. Tapi inilah abad ke-19 adalah abad yang penuh dengan kesombongan orang-orang Eropa. Kesombongan, keangkuhan, arogansi dan seterusnya, karena memang ini juga bisa diukur sesuai dengan capaian-capaian teknologi yang mereka raih ketika itu. Bagaimana melalui capaian-capaian akal mereka, rasionalitas mereka, mereka bisa menaklukkan 2/3 dari bumi ini menjadi bagian pasal negara-negara mereka, katakanlah seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda dan Inggris. Ya, 4 negara ini menguasai dunia-dunia di luar Eropa itu sendiri dan menjadi penguasa untuk periode waktu yang lama. Maka dari itu muncullah kesombongan dan arogansi itu, dan memang semua ukuran-ukuran tentang apa yang disebut dengan rasional atau logis itu memang mereka. Kalau tidak ditemukan kesamaan-kesamaan kehidupan sosial, budaya, dan seterusnya dari orang-orang di luar mereka, maka orang-orang Eropa itu menganggap itu semuanya
tidak rasional, tidak logis, maka kemudian dianggap primitif. Maka untuk mengetahui lebih jauh dan melalui ilmu seperti antropologi ini, orang-orang barat itu berharap dengan temuan-temuan mereka bisa mentransfer peradaban mereka, ilmu mereka, atau malah makin menguatkan cengkraman penjajahan mereka terhadap orang-orang yang mereka anggap primitif ini, katakanlah seperti di Indonesia yang melahirkan ilmu Indologi, ilmu tentang orang-orang pribumi. Nah, ini nampak dalam sejarah kehadiran antropologi sebagai sebuah ilmu. Pada tahap awal, antropologi adalah ilmu yang berusaha menyelidiki masyarakat yang dianggap primitif. Primitif tentu di dalam ukuran orang-orang Eropa, karena mereka tidak rasional dan logis sesuai dengan standar orang-orang Eropa. Ya, karena memang bagi Barat ya mereka sangat superior ketika itu, karena banyak negeri-negeri juga dikalahkan melalui akal berpikir orang-orang Barat yang melahirkan berbagai teknologi baju, teknologi baru yang bisa menaklukkan daerah-daerah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, cabang ilmu ini berusaha untuk menyelidiki manusia dari segi fisik dan budayanya. Manusia yang mereka selidiki itu manusia yang mereka anggap masih berkembang, masih mengalami fase evolusi seperti yang dibayangkan oleh Charles Darwin. Maka muncullah kemudian kajian-kajian untuk mencari missing link dari monyet ke manusia. Nah, dalam konteks di luar itu, di luar perdebatan yang sifatnya yang disebut oleh Edward Said dengan orientalisme, relasi dengan sejarah ini melahirkan pendekatan yang disebut dengan antropologi historis atau sejarah kebudayaan. Nah, ilmu yang lain yang dekat dengan sejarah atau memberi bantuan bagi sejarawan untuk menganalisis, menjelaskan masa lalu adalah ilmu sosiologi. Ini melahirkan apa yang disebut dengan sejarah sosial atau socio-history. Nah, berbeda dengan antropologi, ilmu sosiologi justru ilmu yang memang dibuat untuk menyelidiki masyarakat Barat sendiri di era revolusi industri itu. Ya, perubahan-perubahannya, perubahan perilaku, interaksi sosial, konflik, distribusi tenaga kerja, dan perubahan sosial. Semuanya berusaha untuk melihat sejauh apa perkembangan masyarakat Barat sehubungan dengan era revolusi industri. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya melahirkan berbagai teori-teori ilmu sosial yang sayangnya teori-teori ini menjadi standar juga untuk menjelaskan berbagai perubahan sosial yang ada di luar Eropa. Saya pikir tahun-tahun atau pasca kemerdekaan di negara-negara, kira-kira pada periode tahun-tahun 60-an, tahun 70-an, negeri-negeri dekolonisasi itu mulai kemudian memikirkan bahwa tidak mungkin teori-teori ilmu sosial yang berasal dari Barat kemudian dipakai untuk menganalisis apa yang terjadi di negara-negara mereka. Maka muncullah apa yang disebut dengan pribumisasi. Wah, ini perdebatannya juga panjang, perkembangan teori dan para teoritisnya tentang pribumisasi ilmu, bahkan ada istilah islamisasi keilmuan, islamisasi ilmu. Itu berkembang untuk menjawab besarnya pengaruh teori-teori sosiologi, teori-teori sosial dari Barat sebagai kerangka analisis bagi para ilmuwan menjelaskan berbagai hal di luar Eropa. Nah, antropologi dan sosiologi termasuk juga sejarah menggunakan dua pendekatan ini secara ilmiah, rasionalisme dan empirisme. Dalam perkembangannya, rasionalisme ini kaitannya pendekatannya deduktif sifat,
Sementara empirisme pendekatannya bersifat induktif. Kita tahu pendekatan induktif ini ada pendekatan kita memberikan pernyataan-pernyataan umum yang kemudian didukung oleh pernyataan-pernyataan khusus. Sementara pendekatan induktif adalah pernyataan-pernyataan khusus yang melalui pendekatan-pendekatan khusus itulah kemudian ditarik sebuah hasil atau sebuah pernyataan yang sifatnya atau generalisasi. Nah, dari dua pendekatan ini di mana sejarawan berada? Ya. Lebih banyak pada periode-periode awal para sejarawan yang menginginkan kajian mereka dianggap sebagai sains, sebagai ilmu yang sama dengan eksakta. Mereka menggunakan pendekatan yang sama seperti pendekatan ilmu eksakta, yaitu pendekatan induktif, sehingga nanti bisa ditarik sesuatu yang sifatnya umum atas apa yang terjadi di tempat lain, fenomenanya, konfliknya, dan segala macamnya. Mereka coba membangun teori umum atau grand theory dengan menggunakan pendekatan ini. Tapi banyak kemudian para sejarawan yang justru melihat bahwa nggak mungkin sejarah itu dia menggunakan pendekatan induktif, karena memang sejarah tidak bisa digeneralisasi. Dia sesuatu yang sekali enmalik, sesuatu yang unik. Karena dia unik, dia tidak ada di tempat yang lain. Karena memang itu yang disebut unik. Meskipun sama-sama berada pada fase revolusi, tetapi apa yang terjadi katakanlah di Jawa dengan Sumatera itu jauh berbeda. Meskipun penelitiannya tentang revolusi, maka sejarah tidak bisa, ya bagi sejarawan kontemporer, untuk ditarik garis generalnya, ditarik garis umumnya untuk menciptakan grand teori. Maka sejarah nggak pernah mengenal grand teori seperti ekonomi misalnya, atau eksakta misalnya, ilmu-ilmu eksakta. Kalau sejarah tidak, karena dia sifatnya sangat unik. Baik, dalam konteks filsafat ilmuwan, sosiologi itu adalah cabang ilmu sama dengan antropologi. Dengan metodenya, kalau sosiologi itu observasi, eksperimentasi, dan komparasi atau perbandingan. Sementara antropologi bisa jadi pengamatan langsung, bisa jadi partisipatif. Nah, dua cabang keilmuan ini berbeda dengan sejarah, jauh berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan, dan harus dihati-hati kan. Kadang kajiannya dianggap ini sejarah sosial, padahal dia nulis sosiologi. Oh, ini kajian sejarah kebudayaan, padahal dia mengkaji antropologi. Ini ada kesalahan-kesalahan yang besar. Maka dalam konteks sejarah itu menggunakan pendekatan yang sangat rasionalis. Artinya dia membangun eksplanasi itu dari yang bersifat deduktif, dari sesuatu yang umum. Kemudian sejarah bersifat dekonstruktisme. Dia selalu memahami sesuatu itu dengan hal yang baru, karena seperti yang di awal-awal disampaikan, sejarah adalah wacana. Maka tentu setiap orang bisa menyatakan dekonstruktisme pada kajian-kajian sejarah, karena ada perkembangan terbaru. Bisa jadi ada data baru yang ditemukan, bisa jadi ada pendekatan ilmu sosial yang lain, teori-teori baru muncul, dan teori-teori ini dianggap bisa menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu yang para sejarawan-sejarawan sebelumnya sulit untuk menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi atau kenapa sesuatu itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, metodenya berbeda dengan antropologi dan sosiologi. Setidaknya ada dua metode, yaitu dokumenter dan wawancara. Nah, ini tiga bidang ilmu yang dekat tapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks pencarian kebenaran ilmiah. Nah, kita akan mulai dengan filsafat sejarah, relasinya dengan para peneliti, terutama peneliti sejarah.
Nah, peneliti yang filosofis itu maksudnya adalah dia punya metode berpikir yang benar. Seperti di awal-awal slide ini sudah disampaikan, kita ingin mencari kebenaran, tentu harus dengan cara berpikir yang benar, tidak irasional, tidak emosional. Dia harus berjarak antara apa yang dia teliti dengan dirinya sebagai personal. Penjarakan ini yang dianggap objektivitas para sejarawan. Tetapi memang ada yang mengatakan bahwa sejarah itu sangat subjektif. Iya, sejarah menjadi subjektif ketika sejarawan memilih apa yang menurutnya menarik, apa yang menurutnya penting dengan ukuran-ukuran tertentu. Keberanian, kemudian pilihannya tadi yang sudah dia ukur, itulah yang subjektif. Pilihan dia untuk menulis tentang perempuan, pilihan dia untuk menulis tentang mikrohistori, pilihan dia untuk menulis sejarah kesehari-harian, pilihan dia untuk menjadi sejarawan seni, sejarawan film, sejarawan ekonomi, itulah yang disebut dengan subjektivitas. Tapi di luar itu, ketika dia melihat suatu objek, maka ada penjarakan yang berusaha dia buat semaksimal mungkin sebagai bagian dari proses objektivitas. Nah, ini yang dilakukan oleh para sejarawan. Ya. Maka dari itu penting untuk berpikir benar, mencari metode berpikir yang benar. Karena dengan cara atau metode berpikir yang benar inilah yang kemudian hasil penelitiannya itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya bisa menjadi awal atau berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan sejarah. Karena dengan cara berpikir yang benar, metode berpikir yang benar, karena ingin mencari kebenaran itu, dia bisa mendatangkan debat-debat keilmuan. Dia bisa mendatangkan semacam keinginan para peneliti yang lain untuk menerima atau bisa jadi menolak. Yang paling sulit, yang paling parah itu adalah ketika kajiannya tidak dilihat orang. Karena memang tidak memberikan orang atau tidak memberi semacam dorongan orang untuk memahami lebih jauh apa yang dia tulis. Karena memang cara berpikirnya tidak benar, karena mungkin irasional, emosional dan seterusnya, tidak bisa diukur, dan metode berpikirnya juga nggak benar. Kita tahu bahwa metode berpikir yang benar bagi sejarah ini menjadi sangat penting, terutama metode berpikir yang filosofis. Ada orang mengatakan bahwa dunia tidak berubah oleh para jenius, tapi cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Plato, Aristoteles, Socrates, itu orang-orang jenius luar biasa. Nggak ada yang, tapi mereka tidak memberi perubahan besar terhadap zamannya. Tidak. Dia cuma memberikan semacam pengetahuan tentang sesuatu yang baru, dan itu tidak memberi perubahan besar terhadap zamannya. Tidak ada. Tapi berbeda misalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu dianggap ya ilmuwan biasa, dia katakanlah nggak terkenal. Dia maksudnya nggak terkenal itu pada zaman itu. Dia tidak dianggap jenius. Dia cenderung menjadi ilmuwan yang lahir dari metode berpikir yang melakukan semacam eksperimen terus menerus, salah dia perbaiki, salah dan seterusnya. Akhirnya dia sampai pada sebuah hasil yang luar biasa. Thomas Alva Edison ini adalah orang yang punya lebih dari 1000 paten untuk perubahan dunia, mulai dari lampu sampai kereta api. Kenapa Edison menjadi ilmuwan yang luar biasa? Karena metode berpikir berbeda dengan Plato, Aristoteles dan lain-lain. Cara mereka adalah jenius. Ini sama kalau kita lihat di Indonesia, ada banyak jenius di Indonesia, tapi mereka tidak memberi perubahan besar apa-apa terhadap zaman. Enggak, perubahan besarnya
nggak diberikan. Betapa banyak orang-orang yang lebih hebat cara berpikirnya dibandingkan Hatta, Soekarno, Natsir, Syahrir, dan lain-lain. Mereka hanya jenius bagi diri mereka sendiri, tapi tidak memberi perubahan besar terhadap zaman. Ada doktor dibandingkan Hatta dan dibandingkan Soekarno, profesor, mungkin ya, orang yang hebat, tapi mereka tidak memberi perubahan besar terhadap zaman. Berbeda dengan Hatta yang katakanlah dalam kondisi sekarang S1, Soekarno S1, Muhammad Yamin S1, bahkan Syahrir tidak tamat kuliah, tapi luar biasa apa yang mereka buat. Kenapa? Karena ini soal cara berpikir mereka. Mereka berpikir tentang nasionalisme Indonesia. Mereka berpikir tentang membangun sebuah negara bangsa yang baik. Mereka tidak berpikir ya seperti jenius yang lain. Ada banyak sekali jenis-jenis, katakanlah para sastrawan, para filsuf, ada para budayawan, itu semua orang-orang jenius, tapi tidak memberi perubahan besar. Kenapa? Karena cara berpikir, metode berpikirnya, cara berpikir mereka mungkin melahirkan berbagai ide, gagasan, tapi ide dan gagasan itu hanya sekedar ide dan gagasan saja. Mereka tidak melihat bahwa ide dan gagasan itu perlu ada aplikasi, perlu penerapan. Nah, sejarawan ini yang menjadi penantang. Bagaimana masa lalu itu bersifat aplikatif? Bagaimana kisah-kisah tentang orang, pilihan-pilihan orang di masa lalu dapat menjadi sumbangan atau kontribusi yang sifatnya terapan, aplikatif, tidak lagi sekedar apa yang disebut dengan cuma mencari sekedar makna, cuma sekedar mencari nilai-nilai di balik itu. Melalui nilai-nilai itulah kemudian orang terhenti, oh ya ini sesuatu yang baik, ini yang tidak baik. Sejarawan dalam konteks sekarang tidak lagi seperti itu mestinya. Maka karena selama ini seperti itu cara berpikir sejarawan, kita lihat nggak ada sejarawan yang memberi perubahan besar terhadap zaman. Tidak ada. Para sejarawan ya salah seorang orang yang berpikir serius di zaman ini, tidak punya tidak punya sumbang besar. Nah, sejarawan saya nggak tahu, jarang sekali yang mendapat gelar pahlawan nasional, katakanlah misalnya di Indonesia ya. Oke, lanjut. Ini seperti analogi. Analoginya begini. Mendapatkan metode berpikir yang benar itu seperti orang berjalan. Seorang yang lumpuh dan tidak dapat berjalan cepat, apabila memilih jalan yang benar, dia akan mencapai tujuannya lebih cepat dari ketimbang jago lari yang mengambil jalan terjal lagi berbelok-belok. Betapapun cepatnya jago lari itu, dia akan datang terlambat pada tempat yang dituju. Itu pun kalau ia sampai di sana. Sedang orang yang lumpuh memilih jalan yang benar akan sampai tujuan dengan segera. Tidak saatnya menyembah atau mengagungkan apa yang tidak kita ketahui. Artinya tujuannya jelas. Apa ini tujuannya? Ya. Sama-sama si lumpuh dan si jago lari ingin pergi di Bukit Tinggi misalnya. Itu ke suatu kota. Si lumpuh kalau dia ikut berlari cepat dengan si jago lari pasti kalah. Pasti kalah. Si jago lari, ada dia jago lari. Dengan jago larinya kadang bisa jadi ada muncul ego. Dia bisa lari, dia menganggap bahwa si lumpuh ini tidak akan bisa mencapai satu kota, satu tempat dalam jangka waktu 1-2 hari. Dia bisa jadi 10 hari. Nah, dia sendiri dengan kemampuan larinya bisa sampai 2 hari misalnya, atau 1 hari. Maka dia akan berlelehan. Dia dimakan oleh apanya sendiri, oleh kemampuannya sendiri, dan bisa jadi dia mengambil jalan yang lain. Ya kalau jalan lain itu membuat dia sampai, kalau tidak bagaimana? Tapi si lumpuh dengan cara berpikir yang benar, dengan mencari jalan yang benar, kan tidak harus dia berjalan kaki. Bisa jadi dengan kemampuan cara berpikir dia menelpon, misalnya ya kalau sekarang dia menelpon taksi dan membawanya ke kota itu. Selesai, dia nggak perlu jalan. Tempat si jago lari pasti pantang bagi dia untuk mencari
mobil karena dia jago lari, apalagi kemampuan selain jago lari, maka dia akan berlari. Maka kalahlah dia dengan roda yang berputar yang dipakai oleh si metode. Artinya ini persoalan metode berpikir yang benar saja. Ya. Inilah analogi yang bisa kita pakai dalam konteks cara berpikir yang tadi. Baik, kita akan masuk kepada filsafat sejarah. Filsafat dan sejarah. Filsafat sejarah, kredonya itu eksplanasi sejarah akan berkembang seiring kemajuan filsafat. Ya, kemajuan dari kerangka-kerangka berpikir baru yang ditemukan oleh para jenius-jenius atau para filsuf, atau kemunculan teori-teori baru atau kerangka-kerangka berpikir baru dan metode. Dalam konteks metode, misalnya dulu orang hanya menggunakan tulisan, no written, no history. Kemudian berkembang ada temuan metode wawancara. Dalam metode kemudian berkembang lagi tidak hanya arsip-arsip atau dokumen tertulis, tapi juga muncul yang baru menyatakan bahwa simbol-simbol juga sumber. Maka ada banyak para sejarawan sekarang yang menggunakan simbol-simbol antropologi di gua-gua, di simbol-simbol kebudayaan yang bisa memberi dia informasi tentang sesuatu misalnya. Maka eksplanasi sejarah berkembang hanya dengan cara kemajuan filsafat, teori, metodologi, dan metode. Kemajuan filsafat, teori, metodologi, dan metode ini ada pada si sejarawan itu. Kalau dia ingin eksplanasi sejarahnya, historiografinya itu makin kuat, makin mendalam, ya, hanya dapat dilakukan kalau dia mengembangkan filosofi pemikiran. Hanya kalau dia memperkaya teori-teori yang bisa membuat dia memahami banyak hal, atau dia makin mengembangkan metode berpikir dan kemudian tidak terpaku pada metode-metode lama, tapi dia justru bisa mencari metode-metode baru asal dia bisa mendapatkan berbagai informasi yang terpercaya di dalam mendukung apa yang mau dia teliti. Nah, apa filsafat sejarah? Filsafat sejarah sesungguhnya adalah tradisi berpikir dalam pencarian kebenaran di masa lalu. Dalam konteks pencarian kebenaran ini, dia tidak meniru, tidak mengcopy paste, tapi dia usaha memahami. Ini kata kunci, memahami masa lalu sebagai doktrin atau gagasan utama yang menjelaskan struktur dan dinamika masyarakat serta pandangan mereka atas objek kajian. Jadi berusaha memahami. Ini filsafat sejarah itu berusaha memahami apa yang ditulis para sejarawan atas subjek matter. Maka dari itu, dalam konteks tradisi pencarian kebenaran masa lalu ini, si sejarawan atau si filsuf sejarah akan diperkaya oleh asumsi atau pendekatan ilmu-ilmu lain seperti sosiologis dan antropologi. Nah, inilah yang disebut dengan filsafat sejarah, atau secara sederhana filsafat sejarah adalah eksplanasi sejarawan dan pilihan karya sejarah. Bagaimana kita memahami eksplanasi sejarawan dan pilihan karya sejarah. Dalam konteks ini kita penting, ada banyak sekali para orang-orang yang dianggap sebagai filsuf sejarah atau orang-orang yang memberi dasar-dasar memahami masa lalu dengan berbagai kerangka berpikir. Ada banyak sekali, tapi yang menjadi yang menjadi katakanlah pilar utama saya, terutama mungkin yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah pada 4 hal ini. Pertama, penting bagi mahasiswa untuk membaca biografi Descartes dari Prancis dan karya-karyanya. Kemudian ada Francis Bacon,
Inggris, kemudian memahami mazhab Hanales dari Prancis, dan kemudian membaca beberapa tulisan Leroy Ladurie dan kawan-kawan. Empat hal ini, empat orang atau empat kelompok bisa memberi semacam satu sumbangan bagi para mahasiswa, bagi calon-calon sejarawan, bahkan bagi sejarawan sendiri untuk menemukan jalan raya sendiri sebagai seorang sejarawan yang benar. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang Descartes, siapa dia, itu bisa dilihat di berbagai literatur baik online maupun yang offline. Begitu juga dengan Francis Bacon, karena kedua orang ini tidak hanya dikenal dalam ruang para sejarawan, tapi juga dalam ruang bidang-bidang ilmu lain seperti politik, sosial, dan lain-lain ya macam. Nah, kita akan bicara dua hal saja. Yang terakhir, mazhab Hanales, dan kemudian kelompok Emmanuel Leroy dan kawan-kawan. Baik, kita akan masuk pada apa yang disebut dengan mazhab Hanales secara singkat, secara sederhana. Ya, mazhab ini lahir dari kemunculan jurnal Annales de Histoire Économique et Sociale. Artinya jurnal Annales ini juga jurnal sejarah ekonomi dan sosial. Ya, kemunculan mazhab ini melalui jurnalnya itu menjadi semacam alternatif yang berusaha untuk mengkontradiksi atau mengcounter para sejarawan selama ini yang terlalu menekankan karyanya pada aspek politis, peristiwa, dan alergi terhadap pendekatan ilmu di luar sejarah. Ini yang saya bilang tadi. Ya, tokoh-tokohnya yaitu Lucien Febvre, Marc Bloch, dan Bernard Braudel. Nah, mazhab ini berusaha untuk mendorong pendekatan baru dalam eksplanasi masa lalu, yaitu salah satunya misalnya mendorong riset-riset tentang sejarah ritual-ritual, sikap tubuh, dan cara membaca tubuh, sejarah mentalitas, dan sebagainya. Nah, mazhab ini memiliki kontribusi yang kuat terhadap yaitu adanya interaksi keilmuan dengan teritori ilmu sosial. Dan ini di Indonesia kuat sekali pengaruhnya, terutama penggunaan ilmu sosial di dalam kajian sejarah atau eksplanasi sejarah. Nah, tokoh tadi sudah disampaikan, tokohnya Lucien Febvre, Marc Bloch, dan Bernard Braudel, tetapi saya akan fokus pada Bernard Braudel. Dia lahir tahun 1902 dan meninggal tahun 1985. Dia adalah seorang pemikir yang katakanlah sangat akomodatif, berpikir terbuka, karena di dalam mazhab Hanales sendiri ada banyak perdebatan dan pertentangan di antara mereka. Nah, Braudel inilah yang kemudian sangat akomodatif di antara teman-teman semazhabnya, dan kemudian kalau yang lain menolak metodologi sejarah yang lama, tapi Braudel justru akomodatif. Dia menerima semuanya asal bisa memberikan semacam kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan tentang masalah. Dia terbuka. Maka keterbukaannya itu, akomodatifnya itu, dia bisa mensejajarkan sejarah tradisional yang menekankan kajian politik, peristiwa, dan tokoh besar pada apa yang disebut total history sebagai label dari mazhab Hanales. Jadi Hanales ini mazhabnya menekankan apa yang disebut dengan total history. Nah, Braudel juga sangat akomodatif atau emansipatif, karena seperti yang saya bilang tadi, dia lebih penting adalah pada aspek kemanusiaan dalam eksplanasi sejarah. Karena bagaimanapun aspek kemanusiaan dalam eksplanasi sejarah tidak dapat dicakup dalam satu ruang, dalam satu metodologi lama. Tidak bisa hanya gara-gara kajian politik, atau ini ditinggalkan sama sekali kajian politik, tokoh besar atau biografi, fokus pada total history saja nggak bisa. Ya, maka dari itu menurut dia titik berangkat eksplanasi sejarah ada pada fokus pada perubahan lingkungan dan gaya hidup orang awam dan masyarakat keseluruhan, baik orang kecil, orang besar, dan seterusnya.
Baik, ini adalah gagasan filosofi historis dari Fernand Braudel. Dalam karya-karyanya, Fernand Braudel mencoba untuk memberikan kepada sejarawan lainnya untuk mengikuti apa yang sudah ia lakukan dengan karya-karya yang pernah dia tulis, eksplanasi masa lalu yang sudah ia lahirkan dalam berbagai karya, baik itu dalam bentuk penelitian studi S3-nya maupun penelitian lanjutan ketika dia berada di lembaga jurnal analis terbitan Prancis itu. Nah, ada 3 kategorisasi yang berusaha untuk dikerangkai oleh Braudel, bisa diikuti menurut dia. Yang pertama, bila kajian sejarah itu sekurang-kurangnya menyangkut 3 hal ini. Pertama, yang bisa kita pahami dari gagasan filosofi historis Braudel adalah semua kajian sejarah, terutama kajian sejarah yang ingin mencoba mendekati masa lalu itu setotal mungkin, harus mengambil 3 hal ini. Pertama, melihat perubahan-perubahan yang sifatnya lambat dan jangka panjang, yang relatif cepat atau menengah, dan yang cepat. Harus ada 3 hal ini di dalam penelitian sejarawan. Kalau ia ingin melihat secara lebih komprehensif sesuatu pada masa lalu. Yang pertama, di dalam risetnya itu menurut Braudel, orang harus melihat perubahan di bidang-bidang pertanian, maritim, lingkungan demografis, dan seterusnya, yang membutuhkan waktu yang panjang untuk melihat perubahan-perubahan itu. Dan perubahan-perubahan itu pasti bersifat lama. Ini yang diharapkan oleh Braudel ketika seseorang menulis apa yang disebut dengan total history. Hal yang kedua yang perlu dimasukkan ke dalam risetnya, kajiannya atau eksplanasinya para sejarawan adalah mengungkapkan perubahan-perubahan yang relatif cepat atau yang menengah sifatnya, terutama di bidang-bidang yang mungkin menurut Braudel di bidang ekonomi dan kebudayaan. Nah, yang ketiga, di dalam riset itu, eksplanasi itu harus melihat ada perubahan yang sifatnya cepat. Mana yang cepat, mengungkapkan, menjabarkan, menguraikan perubahan-perubahan yang cepat di dalam objek atau subject matter dari para sejarawan itu. Nah, biasanya perubahan-perubahan yang relatif cepat itu menurut Braudel ada pada peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling topik. Maka dari itu, sebagai sebuah total history, 3 hal ini harus ada. Tapi ada juga yang kemudian memecah-mecah kategorisasi penjelasan sejarah yang ditekankan oleh Braudel. Misalnya, kalau orang ingin melakukan penelitian atau subjek matter yang dia pilih di bidang pertanian, maka membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk melihat. Tidak bisa melihatnya dalam satu kurun waktu tertentu. Kurang-kurangnya ada waktu sekitar 50-100 tahun untuk melihat perubahan di bidang-bidang pertanian, di bidang nelayan, kemaritiman, dan lingkungan demografis. Atau orang ingin melakukan penelitian di bidang ekonomi dan kebudayaan, dia kemudian menyadari sesuai dengan kerangka berpikirnya Braudel, maka ini adalah bidang-bidang penelitian historis yang relatif cepat atau bidang menengah. Artinya dia bisa melihat itu dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 dekade. Tidak perlu terlalu panjang karena perubahannya bisa jadi dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 dekade. Atau orang cuma ingin melihat tentang sejarah peristiwa eventmentale, saya nggak salah ucapannya, yaitu melihat berbagai perubahan-perubahan dan dampaknya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa-peristiwa itu bisa dikatakan itu mengambil waktu yang cepat. Peristiwa-peristiwa itu, ya, misalnya revolusi relatif cepat, 45-49, kemudian diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang lain, PRRI, Permesta, dan seterusnya. Nah,
Ada orang yang mengambil hanya satu dari kategorisasi itu sebagai rujukan di dalam menjelaskan masalah berbasis periodisasi. Itulah gagasan penting, salah satu gagasan di dalam filsafat sejarah yang dibangun oleh Brauder. Orang bisa sepakat, bisa jadi tidak, orang boleh memakai ini, boleh tidak. Orang bisa memakai ketiga kategorisasi itu di dalam satu penelitiannya, bisa jadi tidak. Jadi artinya semua orang berutang pada Braudel terkait dengan kategorisasi, eksplanasi sejarah. Nah, bagaimana dengan konteks hari ini? Kemana filsafat sejarah kontemporer hari ini berangkat? Atau dari mana filsafat sejarah kontemporer berangkat? Filsafat sejarah kontemporer hari ini berangkat dari tiga persepsi yang berkembang hari ini, terutama setelah melihat berbagai historiografi yang muncul pada abad ke-19, awal abad ke-20, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an. Yaitu pertama, sejarah mesti ditulis dari bawah. Ini adalah sebuah semangat, sebuah dalam tanda kutip ideologi para sejarawan yang melihat atau mungkin saja yang ingin melawan berbagai tekanan historiografi lama yang menekankan tentang eksplanasi masa lalu tentang orang-orang besar, tentang bagaimana dunia hari ini dibangun oleh cerita-cerita mereka yang dianggap pahlawan dan tanpa mereka maka tidak ada negara, tidak ada satu kelompok, tidak ada satu atau tidak akan pernah tercapai kemajuan, kemakmuran dan seterusnya. Nah, semangat yang ingin dibangun oleh para sejarawan yang menyatakan bahwa sejarah harus ditulis dari bawah adalah sebuah gugatan. Apakah kelas-kelas seperti petani, buruh, rakyat kecil, perempuan, anak-anak mungkin, kebudayaan populer, atau kelas-kelas yang tersubordinasi itu tidak memberikan kontribusi terhadap realitas hari ini? Jelas jawabannya ada, bahkan lebih banyak ketimbang para orang-orang besar itu. Maka penting kemudian ditulis sejarah dari mereka. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali di berbagai kampus dan di berbagai tempat orang menulis sejarah-sejarah kaum kelas bawah ini. Bawah dalam artian dari dalam konteks kategorisasi sosial, ya, orang-orang dari bawah, yaitu kelas-kelas yang tersubordinasi secara ekonomi, secara sosial, dan secara politik, dan mungkin secara budaya. Yang kedua adalah mikrohistoria atau sejarah mikro. Ini adalah kajian sejarah pada level-level yang disebut dengan level kecil, seperti komunitas, yaitu desa, jalan, keluarga, bahkan individu, yang menekankan, nah ini yang paling penting kata kuncinya, pengalaman konkret. Menurut Giovanni Levi tahun 1991, level eksplanasi model ini dapat mengungkap bahwa individu bisa menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri kala menghadapi institusi yang lebih besar seperti aturan politik dan sosial yang sering tidak berfungsi. Ya. Mikrohistoria artinya bagaimana orang-orang di desa, keluarga misalnya, bahkan individu tertentu, ya, mengalami sesuatu, katakanlah aturan politik atau aturan sosial yang kemudian memberi dia sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Misalnya kita lihat pada masa Orde Baru, bagaimana pemerintah Orde Baru kemudian menjalankan
kebijakan revolusi industri, menjalankan revolusi hijau dengan menjadikan semua dunia pertanian harus memakai pupuk, kemudian mengenalkan jenis-jenis tanaman baru yang sifatnya rekayasa genetik, dan itu harus membuat petani tergantung pada pupuk dari pemerintah atau pada pestisida, dan dampaknya kemudian ini membunuh satu tradisi bertanam yang sudah berakar lama dalam masyarakat. Misalnya hilangnya gotong royong, hilangnya kemudian berbagai varietas tanam padi, varietas padi menjadi banyak hilang, kemudian penyakit tanam semakin banyak, dan seterusnya. Nah, bagaimana para petani-petani di sini kemudian mengalami sesuatu yang katakanlah bisa jadi trauma, bisa jadi ketakutan, karena memang ada peran negara yang sangat kuat ketika itu, atau sebaliknya, bagaimana satu desa dia tidak merasakan, atau bagaimana orang-orang tidak merasakan kehadiran negara di dalam komunitasnya. Bagaimana orang kemudian menjadi lebih terbuka, bagaimana orang menjadi lebih merdeka ketika dia tidak menjadi bagian dari negara, karena tidak merasa ada sebuah campur tangan negara dalam kehidupan mereka. Misalnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Pegunungan Tengger misalnya, atau masyarakat yang ada jauh dari katakanlah kantor pemerintahan, ya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mikrohistoria. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan Alltagsgeschichte atau sejarah keseharian. Ini dikembangkan di Jerman. Ada beberapa nama sejarawan yang mendorong munculnya sejarah keseharian ini, yaitu Alfred Schutz, kemudian Erving Goffman, dan banyak lagi. Nah, gagasan model ini bahwa hal-hal yang tampak remeh acap kali bisa menjadi kunci memahami perubahan-perubahan penting dan berskala besar. Ya, ini sejarah keseharian. Kita bisa lihat misalnya di Jakarta, bagaimana sejarah sehari-hari orang yang menggunakan sungai sebagai tempat mandi cuci kakus. Ya, gara-gara itu muncul sebuah perubahan besar. Keberadaan tradisi seperti itu kemudian muncul kebijakan pemerintah DKI misalnya menggusur mereka karena dianggap berlawanan dengan kebijakan kota bersih. Ya. Efeknya kemudian sangat berlanjut, dan ini membuat perubahan-perubahan besar dan penting. Muncul gerakan-gerakan sosial, muncul demonstrasi untuk menolak proses apa yang terjadi pada diri mereka yang memang sudah terbiasa menggunakan sungai-sungai di sana untuk tempat cuci mandi dan kakus, ya. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan Historia del Imaginaire atau sejarah mentalitas. Ini adalah sejarah tentang ide-ide atau gagasan atau asumsi-asumsi yang sering tertutup atau tidak terucapkan, ya. Nah, para sejarawan kelompok ini lebih berminat memahami cerminan-cerminan atau representasi-representasi dari suatu peristiwa, atau apa yang disebut Lacan atau Foucault sebagai imaginary, sebagai sebuah mentalitas, sebuah representasi dan mentalitas. Ya, sejarah mentalitas ini lebih banyak menekankan pada analisis hermeneutik, pada simbol, pada makna-makna, dan cenderung data-datanya pada pada simbol, pada ruang-ruang yang memberikan dia informasi tentang apa yang terjadi, ya, apa yang direpresentasikan dari simbol-simbol seperti itu. Nah, jadi untuk itu terima kasih, saya pikir cukup atas materi hari ini bicara tentang konsepsi filsafat sejarah.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.